Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam sarapan pagi, renungan yang akan membawa kehidupan rohani kita semakin dekat pada Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur pada Tuhan Yesus jika saat pagi ini kembali saya dapat membagikan berkat rohani bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saat ini saya ada di Gunung Kapur, di wilayah Jalan Tembus di kota Situbondo. Wah, pemandangannya bagus saudara. Bersyukur tim Pelmat sudah mencarikan tempat untuk kita bisa rekaman pada saat pagi hari ini. Saat kami Senin yang lalu dopat di sini. Jadi kami berdoa dengan para murid yang lain untuk mendoakan tempat-tempat yang akan dipakai untuk rekaman sarapan. Nah, pada saat itu, saat kami berbagi dengan para murid, ada salah satu murid yang mengatakan bahwa Gunung Kapur itu adalah tempat untuk menyimpan air. Nah, sangat bagus kalau Gunung Kapur ini di kota kita ini Situbondo untuk dapat dilestarikan supaya kebutuhan akan air akan tercukupi. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, belajar dari Gunung Kapur ini, kita mau hidup kita juga bermanfaat untuk orang lain. Hidup kita dapat menjadi seperti aliran air. Jadi kehidupan kita ini bisa berdampak, bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Kristus saja yang dipermuliakan. Saudaraku, kita tahu ya bahwa kapur adalah salah satu campuran untuk membangun gedung seperti rumah, kantor, dan lain-lain. Campuran ini sangat memperlengkapi ya antara satu dengan yang lain. Ada semen, pasir, dan kapur itu sendiri. Nah, kapur ini fungsinya sebagai perekat di antara bahan-bahan yang lain. Semuanya saling mengikat menjadi satu, kalau saya boleh katakan adonan ya. Kalau bahasa Maduranya itu orang biasanya bilang loloh ya. Saya itu taunya kata yang tepat itu ya. Nah, menjadi satu ya, juga untuk campuran beton. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anggota jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita mau saling membangun. Kita mau saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, di sana dituliskan tentang hal ini. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita baca ya, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saat pagi ini renungan saya beri judul dibangun untuk saling memperlengkapi. Dibangun untuk saling memperlengkapi. Nah, saudaraku, dalam tubuh itu ya, dalam tubuh banyak anggota, ada tangan, ada kaki, tapi semuanya merupakan anggota tubuh. Tubuh tidak hanya terdiri dari satu anggota saja. Dalam ayat 14 kita baca, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi ada mata, ada kaki ya, dan semuanya saling memperlengkapi, saling membantu satu dengan yang lain. Tidak mungkin semua tubuh ini terdiri dari mulut saja, tidak ya. Nah, mungkin ini ya saudaraku, kita sering berkecil hati. Tuhan, aku ini anggota yang paling lemah kalau dipikir-pikir Tuhan. Aku tidak bisa berbuat banyak.
aku tidak bisa melayani di mimbar, aku ini tidak pandai bicara, atau hal yang lain. Tetapi ingat saudaraku, kita baca 1 Korintus 12 ayat yang ke-22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Amin. Menjadi penghiburan bagi setiap kita. Walaupun mungkin kita merasa diri kita ini, Tuhan, tidak ada apa-apanya, apa yang harus aku berikan. Tuhan memberikan penghiburan. Dalam surat Paulus di Korintus ini, bahwa Tuhan katakan mungkin anggota yang paling lemah, itu yang paling dibutuhkan. Amin. Mungkin saudara, Bapak Ibu bisa berdoa syafaat di rumah. Tidak banyak orang tahu, tetapi yang penting kita menjalankannya untuk Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, berdoa untuk pelayanan tiap wadah, berdoa untuk tim Pelmat, dan semuanya. Kita mau jalankan itu dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan hati kita, sehingga kita dapat satu dengan yang lain, boleh saling memperlengkapi. Kita sama-sama belajar untuk bisa berbuat banyak dalam melayani Tuhan. Awali dari kerinduan hati ya saudara-saudara, nanti Tuhan akan tunjukkan di mana bagian kita. Nah, puji Tuhan, baru-baru ini diadakan pendataan jemaat ya. Di situ jemaat mengisi data keluarga. Terus di sana juga tercantum kerinduan untuk melayani di beberapa bidang. Ini pun merupakan sebuah jalan untuk kita bisa menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Jadi kita mau salurkan lewat itu ya. Kita yang sudah menulis mungkin talenta kita di sini. Kita mau mengembangkan talenta itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kita sesama jemaat, sesama anggota tubuh Kristus, kita akan saling memperlengkapi. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, saudaraku, ini tentang karunia ya, tentang karunia. Mari setiap karunia roh yang sudah Tuhan taruh pada kita masing-masing, kita mau kerjakan itu dengan setia untuk membangun tubuh Kristus, sehingga nanti ada daya tarik ya, ada daya tarik dari luar. Jadi gereja itu bisa berdampak, bisa bermanfaat bagi orang-orang dan sekitarnya. Sehingga di situ kota ini juga terberkati karena adanya gereja. Nah, berkenaan dengan yang saya sampaikan, saya terberkati dengan pelayanan anak-anak remaja akhir-akhir ini. Ini sangat membantu dalam masa pandemi ya, anak-anak remaja dan pemuda. Puji Tuhan untuk ini, kalau anak-anak remaja dan pemuda dilibatkan, bisa terlibat di dalam pelayanan. Kita baca Mazmur 144 ayat 12. Mazmur 144 ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Dulu waktu saya masih remaja, saya pernah dapat pembahasan ayat ini. Mari kita rindukan dan kita berdoa selalu untuk ini. Anak-anak muda, anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, akan bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan pribadi Yesus. Sehingga di masa muda mereka dapat dipakai Tuhan, baik di rumah, baik di sekolah, di tempat kuliah. Mereka dapat berdampak, mereka bermanfaat bagi masyarakat.
Terlebih bagi gereja ya saudaraku. Kalimat yang dipahat untuk bangunan istana. Tadi ada kata itu ya, yang dipahat untuk bangunan istana. Ini menunjukkan anak-anak muda yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Bersyukur untuk ini ya, jika anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi juga ikut ambil pelayanan ya di dalam rumah Tuhan. Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, pada masa muda, anak-anak, kita mau menjadi seperti anak-anak panah ya. Ya, hai remaja-remaja dan anak muda, engkau seperti anak panah ya, di tangan pahlawan. Pakai masa muda kalian di dalam tangan Tuhan, maka masa mudamu akan indah ya. Yohanes 1 ayat 8. Maaf, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, sebagai perenungan bagi kita orang tua. Mungkin anak-anak kita masih kecil, anak pelnap, anak sekolah minggu. Dari sekarang kita mau membekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Itu penting ya saudara-saudara, sebab dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau bangun. Nah, saudaraku, kita mau belajar ya, untuk kita selalu memperkatakan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Ada mesbah doa di dalam keluarga kita, sehingga ada saat di mana satu keluarga ini memiliki saat teduh dengan Tuhan, dan para orang tua mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh gadget dapat menyita waktu mereka, menyita orang tua, supaya mereka lebih menyukai, lebih tertarik pada hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang lain. Ya saudaraku, mari kita minta hikmat dan kebijaksanaan pada Tuhan Yesus, supaya kita dapat mendidik, mendampingi mereka, untuk mereka dapat menjadi anak-anak muda yang tangguh di hadapan Tuhan. Oh iya, saudara-saudaraku, tiap 2 Kamis sekali kan ada seminar ya, seminar orang tua. GPDI Situbondo mengadakan. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa mengikuti. Banyak hal-hal yang dikupas di dalam seminar tersebut ya oleh Tante Ruli ya. Kita dapat pengalaman untuk mendidik anak. Kita tahu fungsi kita sebagai orang tua. Mari jemaat Tuhan yang belum mengikuti bisa bergabung ya. Itu juga sebagai bahan bagi kita untuk kita mendidik anak-anak. Puji Tuhan, biarlah dari anak remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, semuanya disatukan, bahkan pelnap, untuk membangun, untuk saling diperlengkapi di dalam gereja Tuhan. Di situ kita akan merasakan pelayanan yang indah, saling memperlengkapi, dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Inilah renungan sarapan yang bisa saya bagikan pada saat pagi ini, biar boleh menjadi berkat untuk kita dapat dibangun untuk saling memperlengkapi. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.